Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Rizky Firdaus dengan NPM 2317051024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gerbang logika translator. Kita mulai dengan pengenalan. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika sederhana. Komponen ini sangat penting dalam membangun berbagai sistem elektronik modern seperti komputer, kontrol induksi, dan perangkat komunikasi. Konsep dasar gerbang logika. Gerbang logika adalah piranti elektronik yang memproses sinyal masukan secara digital untuk menghasilkan sinyal keluaran sesuai dengan fungsi logika tertentu. Konsep dasarnya adalah mengombinasikan serta memanipulasi nilai O, nilai 0, salah atau tidak, dan 1, benar atau iya. Melalui operasi-operasi logika, setiap gerbang logika memiliki beberapa masukan dan 1 keluaran. Keluaran gerbang logika ditentukan oleh nilai-nilai masukan yang diolah sesuai dengan fungsi logikanya seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Jenis-jenis gerbang logika. Satu, ada gerbang logika AND. Gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Kedua, ada gerbang OR. Gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika minimal salah satu input bernilai 1. Ketiga, ada gerbang NOT. Gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika input bernilai 0 dan sebaliknya. Keempat, ada gerbang NAND. Gerbang yang akan menghasilkan output 0 jika semua input bernilai 1. Kelima, ada gerbang NOR. Gerbang yang akan menghasilkan output 0 jika minimal salah satu input bernilai 1. Gerbang XOR, untuk yang terakhir, gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika hanya salah satu input bernilai 1. Berikut adalah representasi gerbang logika. Gerbang logika dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk termasuk simbol, diagram, dan tabel kebenaran. Setiap representasi memiliki kegunaan dan cara membacanya masing-masing, sehingga penting untuk memahami bagaimana membaca dan menginterpretasikannya setiap representasi gerbang logika. Dengan menguasai representasi gerbang logika, para insinyur dan perancang elektronika dapat dengan mudah menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem digital yang kompleks. Tabel kebenaran gerbang logika. Tabel kebenaran adalah alat visual yang menjelaskan semua kemungkinan kombinasi input dan output dari suatu gerbang logika. Tabel ini menunjukkan bagaimana suatu gerbang logika akan merespons setiap kemungkinan input. Berikut bisa dilihat tabel-tabelnya. Di sini ada input 1, input 2, dan output. Pemahaman tentang tabel kebenaran sangat penting dalam merancang dan menganalisa rangkaian elektronika digital yang menggunakan gerbang logika. Perancangan rangkaian logika. Satu, ada analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam merancang rangkaian logika adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti fungsi yang dibutuhkan, jumlah dan jenis input atau output, serta kompleksitas rangkaian. Kedua, ada pemilihan gerbang logika. Berdasarkan analisis kebutuhan, perancang harus memilih gerbang logika yang tepat untuk memenuhi fungsi yang diinginkan, seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, atau XOR. Ketiga, ada perancangan rangkaian. Langkah selanjutnya adalah menyusun gerbang-gerbang logika dalam satu rangkaian yang utuh, memastikan alur logika dan sinyal berjalan dengan benar. Keempat, ada simulasi dan pengujiannya. Sebelum diimplementasikan, rangkaian logika harus distimulasikan dan diuji untuk memastikan kinerja sesuai dengan spesifikasi dan tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi gerbang logika. Di sini bisa dilihat ada microcontroller. Gerbang logika merupakan komponen dasar dalam microcontroller yang digunakan untuk mengatur alur sinyal dan logika kontrol dalam berbagai perangkat elektronik seperti robot, sistem otomatis, dan alat-alat industri. Kedua itu ada komputer dan elektronika digital. Gerbang logika adalah blok bangunan dasar dari komputer dan sistem elektronika digital. Rangkaian-rangkaian logika yang terdiri dari berbagai gerbang logika digunakan untuk mengolah data dan menjalankan instruksi dalam perangkat-perangkat digital. Ketiga itu ada sistem kontrol dan otomatisasi. Aplikasi gerbang logika juga ditemukan dalam sistem kontrol dan otomatisasi seperti pengaturan lampu lalu lintas, kontrol lift, dan sistem keamanan. Gerbang logika memungkinkan pengambilan keputusan digital berdasarkan kombinasi sinyal input. Keempat itu ditemukan di sinyal instrumentasi. Dalam sistem instrumentasi, gerbang logika digunakan untuk memproses sinyal dari sensor-sensor dan mengambil tindakan yang sesuai seperti pengaturan alarm, pengaturan suhu, atau kontrol proses industri. Translator gerbang logika. Satu itu visualisasi logika digital. Translator gerbang logika membantu mengubah skema dan tabel kebenaran menjadi representasi visual yang mudah dipahami. Ini memfasilitasi pemahaman dalam tentang alur logika digital. Selanjutnya ada analisis dan debugging. Dengan translator, insinyur dapat dengan cepat menganalisis rangkaian, mengidentifikasi kesalahan, dan melakukan debugging pada rangkaian elektronika digital yang kompleks.
Selanjutnya ada perancangan otomatis. Translator memungkinkan perancangan rangkaian logika secara otomatis berdasarkan spesifikasi yang diberikan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Selanjutnya itu ada kolaborasi tim. Translator menyediakan bahasa universal untuk mengunifikasikan ide-ide rancangan gerbang logika, memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif di antara semua anggota tim. Selanjutnya ada manfaat translator gerbang logika. Satu itu adalah manfaatnya memvisualisasikan konsep digital. Translator mampu mengubah rangkaian logika digital yang kompleks menjadi representasi visual yang mudah dipahami, memfasilitasi pemahaman mendalam tentang alat logika elektronika. Kedua, manfaatnya itu mempercepat analisis dan debugging. Alat ini memungkinkan insinyur mengidentifikasi kesalahan dan melakukan perbaikan pada rancangan rangkaian elektronika digital secara efisien. Selanjutnya itu adalah mengotomatisasi perancangan. Translator dapat membantu mempercepat proses perancangan rangkaian logika berdasarkan spesifikasi yang diberikan, mengurangi potensi kesalahan manusia. Keempat, yang terakhir itu meningkatkan kolaborasi. Translator menyediakan bahasa universal untuk berkomunikasi tentang ide-ide rancangan gerbang logika, memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif di antara semua tim. Contoh implementasi gerbang logika. Satu, kita membuat analisis kebutuhan. Merancang sebuah sistem kendali yang membutuhkan logika gerbang untuk mengatur perpindahan lantai dan pengalaman pintu. Kedua itu pembuatan skema rangkaian. Menggunakan translator, tim dapat dengan cepat membuat skema rangkaian yang mempresentasikan logika gerbang AND, OR, AND, dan NOT untuk mengatur lift. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengujian dan simulasi. Translator memungkinkan tim melakukan simulasi rangkaian dan menguji tingkah laku logika gerbang sebelum implementasi di hardware sebenarnya. Dan tahap selanjutnya itu adalah pembuatan purwarupa. Berdasarkan rancangan yang telah diverifikasi, tim membuat purwarupa rangkaian digital lift menggunakan komponen gerbang logika. Kesimpulan gerbang logika translator. Gerbang logika translator adalah sebuah perangkat yang mampu mengubah sinyal input dari satu sistem gerbang logika ke sistem gerbang logika yang lainnya. Kesimpulannya, gerbang logika translator memungkinkan kompatibilitas antara berbagai jenis gerbang logika yang mungkin memiliki tipe atau standar yang berbeda. Dengan adanya gerbang logika translator, pengguna dapat mengintegrasikan berbagai perangkat atau sistem yang menggunakan logika digital dengan berbagai tipe gerbang logika tanpa harus melakukan perubahan besar pada perangkat keras atau struktur logika yang ada. Ini memungkinkan fleksibilitas dan interoperabilitas antara sistem-sistem tersebut. Baiklah, sampai sini saja materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.